Jangan abaikan. Inilah 7 tanda tubuh sebelum ruh dicabut malaikat maut. Apakah Anda pernah mendengar cerita tentang seseorang yang tiba-tiba tubuhnya kaku, atau wajahnya memucat seakan kehilangan cahaya? Tahukah Anda, semua itu bukan sekadar kebetulan. Dalam ajaran Islam, tanda-tanda sebelum ruh dicabut sudah sering dijelaskan oleh para ulama. Namun sayangnya, kebanyakan dari kita lalai dan menganggapnya sebagai hal biasa. Padahal, tanda-tanda itu adalah peringatan lembut dari Allah, agar kita segera bertaubat dan mempersiapkan bekal akhirat. Hari ini, kita akan mengupas 7 tanda tubuh sebelum malaikat maut datang menjemput. Mungkin tanda-tanda ini ada di sekitar kita, atau bahkan pada diri kita sendiri. Maka, jangan abaikan. Dengarkan dengan hati yang lapang dan jiwa yang siap menerima kebenaran, karena ajal tak pernah memberi kabar lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama belajar tentang keajaiban dan rahasia kehidupan menurut pandangan Islam. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapat ilmu bermanfaat. Tanda pertama. Saat malaikat maut diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa seorang hamba, salah satu tanda awal yang bisa terlihat adalah ujung jari-jari tangan dan kaki yang mulai berubah warna menjadi kebiruan. Fenomena ini terjadi karena darah yang selama ini mengalir dengan izin Allah mulai berhenti sedikit demi sedikit. Ujung jari adalah bagian yang paling jauh dari jantung, sehingga peredaran darah paling dulu terhenti di sana. Para ulama mengibaratkan keadaan ini sebagai sinyal bahwa pintu dunia sedang tertutup perlahan, sementara pintu akhirat mulai terbuka. Dalam kondisi ini, orang yang sakit parah seringkali merasakan sensasi dingin menjalar dari jari ke telapak tangan, lalu merambat ke lengan. Beberapa orang bahkan tidak mampu lagi merasakan sentuhan pada jari-jari mereka. Namun, kesadaran masih tetap ada. Karena itu, bagi keluarga yang mendampingi, sangat dianjurkan untuk membimbing dengan penuh kelembutan. Bacakan kalimat tauhid di dekat telinganya, bisikan kalimat syahadat, ajak ia untuk mengingat Allah. Jangan pernah panik atau mengeluh di depannya, karena suara ratapan dan kepanikan bisa mengganggu ketenangan hati orang yang sedang dalam sakaratul maut. Saat ujung jari mulai kebiruan, seringkali wajahnya pun perlahan kehilangan rona cerah. Mata sayu, bibir kering, dan nafas mulai tersengal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tetap sabar dan memperbanyak doa pada saat-saat genting ini. Karena siapapun yang wafat dalam keadaan mengingat Allah, insya Allah akan dimudahkan jalannya menuju husnul khotimah. Tanda kedua. Tanda berikutnya yang tak kalah jelas adalah telapak kaki yang berubah menjadi sangat dingin seperti es dan perlahan menjadi kaku. Tanda ini juga merupakan dampak dari peredaran darah yang terhenti. Dalam dunia medis, ini disebut proses peralihan tubuh menuju fase kematian. Tapi dalam pandangan iman, ini adalah fase sakaratul maut, di mana ruh mulai terlepas setahap demi setahap dari jasad. Biasanya, telapak kaki tidak hanya dingin, tapi juga kehilangan kemampuan merasakan apapun. Jika disentuh, tidak ada reaksi, seakan-akan sudah mati sebagian. Dalam hadis disebutkan bahwa saat ruh ditarik, rasanya seperti duri yang ditarik dari kain wol, menimbulkan rasa sakit yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Namun bagi orang yang beriman, Allah akan memudahkan dan meringankan rasa itu sesuai kadar iman dan amalnya. Saat kaki menjadi dingin, tubuh bagian atas masih sering bergerak, nafas pun masih naik turun, walaupun berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya kita tidak putus asa, tetap berbaik sangka kepada Allah, dan menenangkan hati orang yang sedang sakaratul maut. Ucapkan kata-kata lembut yang menguatkan, jangan saling menyalahkan, dan jangan menangis meraung-raung. Inilah waktu di mana semua amal akan nampak jelas. Ketika kaki sudah tak lagi bergerak dan dingin menjalar naik, maka itu pertanda ruh akan segera terangkat. Semoga Allah memudahkan kita semua menghadapnya dengan hati yang bersih dan syahadat di ujung lisan. Tanda ketiga. Tanda berikutnya yang sering menjadi perhatian keluarga adalah nafas yang semakin berat dan tertahan, seperti ada beban yang menindih dada. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut pernapasan Cheyne-Stokes,
tarikan nafas tidak teratur, terkadang panjang dan dalam, lalu tiba-tiba terhenti sejenak. Tapi dalam pandangan Islam, fase ini adalah salah satu tanda ruh sedang bersiap meninggalkan jasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan proses ini sebagai saat paling sulit bagi seorang hamba. Baginda bersabda, sakaratul maut itu lebih pedih daripada 100 tebasan pedang. Namun Allah Maha Penyayang. Bagi hamba yang rajin berzikir dan memperbanyak amal saleh, sakaratul maut akan diringankan seperti tetesan air. Nafas yang berat sering disertai suara serak yang dikenal sebagai dit retel. Suara ini muncul karena adanya lendir yang tertahan di tenggorokan dan tidak lagi bisa dikeluarkan. Bagi yang menyaksikan, pemandangan ini memang mengguncang hati. Namun, di saat inilah keluarga dianjurkan untuk memperbanyak doa dan tidak menunjukkan ketakutan. Bacakan ayat kursi, surat Yasin, dan lafadz istighfar. Biarkan kalimat Allah menjadi penenang bagi ruh yang sedang gelisah. Sahabat, ingatlah bahwa saat nafas mulai berat, malaikat maut sudah berdiri di sisi kepala, menunggu izin dari Allah untuk mencabut ruh. Maka, bantulah saudara kita dengan kalimat tauhid. Karena siapa yang menjadikan Allah sebagai kalimat terakhir di dunia, akan dimuliakan di sisinya. Semoga kita semua mendapat husnul khotimah. Tanda keempat. Tanda lain yang sangat jelas sebelum ruh berpisah dari raga, adalah pandangan mata yang kosong dan terarah pada satu titik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruh ketika dicabut, mata akan mengikutinya. Itulah sebabnya, banyak jenazah yang matanya tetap terbuka menatap ke atas, seolah menatap sesuatu yang tak kasat mata. Bagi orang yang melihat, pandangan itu kadang membuat bulu kuduk merinding, sebab kita menyaksikan detik-detik perpisahan antara jasad dan ruh. Saat ini terjadi, orang yang sedang sakaratul maut biasanya tidak lagi mampu bicara. Ia hanya bisa mendengar bisikan di sekitarnya. Para ulama menjelaskan bahwa pendengaran adalah indera terakhir yang hilang saat ajal tiba. Maka, perhatikan betul apa yang kita ucapkan. Jangan saling mencaci atau meratap berlebihan. Sebaliknya, bisikan doa-doa lembut di telinganya, bacakan syahadat, dan ingatkan bahwa Allah Maha Pengampun. Pandangan kosong ini bukan sekadar reaksi fisik. Ia pertanda bahwa pintu langit telah terbuka, dan malaikat maut sedang menjemput ruhnya dengan kehendak Allah. Dalam banyak kisah para salihin, mereka melihat cahaya indah, ada pula yang merasakan bau harum dari surga. Namun bagi orang yang lalai, pandangan itu bisa menjadi ketakutan, karena dia baru menyadari amalnya selama hidup. Jika kita menjumpai saudara kita dalam kondisi ini, tutuplah matanya dengan lembut setelah ruh terangkat, sambil mengucapkan, Bismillah wa ala milati Rasulillah. Semoga kita semua dipanggil Allah dalam keadaan iman yang paling kuat. Tanda kelima. Salah satu tanda yang paling sering terlihat saat ruh bersiap meninggalkan jasad adalah mulut yang terbuka sebagian, seperti setengah menganga. Bagi sebagian orang, pemandangan ini mungkin membuat hati terenyuh, karena pada saat itu semua fungsi otot mulai melemah. Ketika nafas terakhir terhembus, rahang sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menutup. Sebab itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan keluarga atau orang yang hadir untuk menutup mulut jenazah dengan lembut dan mengikat rahangnya agar tidak terus terbuka. Mulut separuh terbuka seakan menjadi saksi bahwa seorang manusia tidak lagi mampu berkata apa-apa. Semua permintaan, semua keluhan, semua keinginan dunia terputus di detik itu. Hanya amal baik dan iman yang akan menemaninya menghadap Rob. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak Adam telah terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Maka jika kita mendampingi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, jangan sia-siakan kesempatan terakhir itu. Bacakan kalimat syahadat di telinganya dengan penuh kasih sayang. Dalam banyak kisah orang syalih, mulut yang terbuka itu kadang masih sempat mengucapkan la ilaha illallah. Sementara bagi orang yang lalai, lidahnya kaku hingga tak mampu menyebut nama Allah. Inilah pentingnya membiasakan zikir sejak hidup, agar lisan terbiasa mengingat Allah sampai akhir hayat. Ketika ruh sudah diangkat, jangan lupa memejamkan matanya, menutup mulutnya,
dan mendoakan ampunan baginya. Semoga Allah menjadikan akhir hidup kita sebagai husnul khotimah. Tanda keenam, keringat dingin membasahi dahi. Ada satu tanda yang sering dianggap remeh padahal di sisi Allah ia sangat mulia. Keringat dingin yang membasahi dahi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian seorang mukmin itu dengan keringat di dahinya. Tetesan keringat dingin ini bukan keringat biasa. Ia pertanda bahwa ruh keluar dengan lembut, Allah memudahkan jalannya menuju alam barzah. Para ulama menafsirkan keringat di dahi sebagai bukti husnul khotimah. Sebab tidak semua orang yang meninggal mendapatkan tanda ini. Dalam kondisi sakaratul maut, tubuh mulai kehilangan suhu, namun di area dahi keluar tetesan air yang sejuk. Kadang, keringat ini membuat wajah tampak bercahaya dan berseri. Dalam banyak kisah, keluarga merasakan aroma harum yang tak terjelaskan. Sahabat, jika kita melihat tanda ini pada orang yang kita cintai, maka bersyukurlah, karena itu kabar baik dari Allah. Tapi jangan lupa, di saat-saat terakhir itu, tugas kita adalah menenangkan hatinya. Jangan membuat kegaduhan, jangan menangis histeris. Ucapkan kalimat tauhid dengan suara lembut, bacakan surat Yasin, dan doakan ia dengan penuh harap. Saat keringat membasahi dahinya, itu tanda ruhnya sudah hampir sempurna terlepas. Maka biarkan ia dalam keadaan damai, dengan zikir yang mengiringinya pulang. Semoga Allah pun menjemput kita dengan tanda husnul khotimah ini kelak, sebagai pertanda kasih sayangnya kepada hamba yang beriman. Tanda ketujuh, aroma khas yang muncul dari tubuh. Tanda terakhir yang sering membuat keluarga tertegun, adalah aroma khas yang keluar dari tubuh orang yang sedang sakaratul maut. Dalam banyak riwayat, ulama dan orang saleh menceritakan bahwa saat ruh terpisah dari jasad, kadang tercium bau wangi yang tak pernah dikenal sebelumnya. Bau ini bukan sekadar harum bunga atau parfum duniawi, melainkan aroma rahmat yang diberikan Allah kepada ruh yang bersih dan penuh iman. Sebaliknya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan bahwa bagi orang yang lalai atau tenggelam dalam dosa, bisa saja keluarlah aroma yang tidak sedap, seakan menjadi pertanda peringatan bagi yang masih hidup. Bau ini bukan untuk dihina atau dicela, melainkan peringatan agar kita mempersiapkan diri sebelum ajal datang. Dalam sebuah kisah para sahabat, mereka pernah mendapati jenazah seorang mujahid yang harum tubuhnya, hingga membuat semua orang yang hadir menangis terharu, karena yakin itu tanda husnul khotimah. Tanda ini sering muncul bersamaan dengan tanda-tanda lain. Nafas yang berat, mata yang menatap kosong, mulut yang setengah terbuka, dan telapak kaki yang dingin. Ketika aroma itu hadir, berarti malaikat maut sudah selesai menunaikan tugasnya. Lalu para malaikat pembawa kabar gembira atau kabar peringatan berdiri menyambut ruh. Sahabat, jika kita mendampingi orang tercinta yang sedang sakaratul maut, tetaplah sabar. Biarkan tubuhnya dalam keadaan bersih, berselimut kain yang suci, dan basahi bibirnya dengan air zam-zam atau air putih untuk melembabkan tenggorokan. Jangan lupa, saat ruh terangkat, bacalah doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wafu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah segala kesalahannya. Aroma terakhir itu menjadi saksi bahwa kehidupan dunia telah benar-benar berakhir. Semoga kita semua dipanggil dalam keadaan iman yang kuat, dengan ruh yang harum di sisi Allah. Amin. Sahabatku, semua tanda ini adalah pengingat bagi kita. Kematian itu pasti. Kita hanya belum tahu kapan tiba giliran kita. Maka perbanyaklah amal saleh, perbanyak istighfar, dan selalu bersiap. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga dan teman. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda menyaksikan tanda-tanda ini, dan klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video Islami lainnya. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.